Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi trigonometri. Nah, kita akan perkenalan tentang sudut dulu ya. Oke. Jadi sudut itu pasti adanya di lingkaran ya. Nah, bagaimana sudut dalam putaran dan derajat? Nah, seperti di gambar ya. Nah, gambar yang pertama ini merupakan 1/360 putaran ya. Kemudian kalau gambar berikutnya 1/4 putaran ya. Ini ya. Seperti gambar di jam dinding ya. Ini menunjukkan pukul 3 ya. Kemudian setengah putaran seperti ini. Kemudian kalau satu lingkaran penuh dia merupakan satu putaran. Nah, satu putaran itu berapa derajat? Satu putaran itu merupakan 360 derajat. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu ya. Kalau satu putaran itu adalah 360 derajat. Nah, bagaimana mengubah putaran menjadi derajat? Cara menghitungnya seperti contoh di bawah ini. 1/360 putaran, berarti untuk mencari derajatnya 1/360 dikali 360 derajat. Hasilnya 1 derajat. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau 1/4 putaran? Berarti 1/4 kali 360, maka hasilnya 90 derajat. Kalau setengah putaran menjadi 180 derajat. Kemudian kalau 1/12 jadi 30 derajat. Kalau 1/8 putaran menjadi 45 derajat. Gitu ya. Nah, kalau 3/4 putaran itu berapa derajat? 3/4 putaran berarti 3/4 dikali dengan 360 derajat. Jadi 90 ya. Jadi di sini adalah 3 kali 90 derajat menjadi 270 derajat. Jelas ya? Nah, bagaimana sudut dalam ukuran radian? Jadi dalam sudut itu ada yang dalam bentuk derajat, ada yang dalam bentuk putaran, ada yang dalam bentuk radian. Ya. Nah, apa sih satu radian itu? Satu radian itu adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran berjari-jari R dan membentuk sudut sepanjang R juga atau besar sudut pusat dari suatu lingkaran yang panjang busur di hadapan sudut tersebut adalah sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Jadi kalau kalian masih ingat di pelajaran SMP ya, ini seperti sudut pusat gitu. Nah, satu putaran penuh yang tadi ya, yaitu 360 derajat atau kalau dalam radian adalah 2pi. Nah, kalau 2pi radian itu 360, berarti 1 pi-nya berapa? 1 pi-nya adalah 180 derajat. Nah, seperti yang di bawah ya, setengah putaran itu berarti setengah kali 360 derajat. Hasilnya 180 derajat. Nah, berapa radian? Berarti setengah dikalikan 2pi, maka hasilnya menjadi pi radian. Nah, kalau seperti 360 derajat, jadi berapa? Jadi pi per 180 radian. Nah, 1 radian ini merupakan 180 per pi dikali 1 derajat, atau hasilnya mendekati 57,3 derajat. Gitu ya. Jadi, sudut ini bisa dalam bentuk putaran, derajat, maupun radian. Ya. Oke. Bisa dilihat dari contoh ini ya. Jadi dari putaran menjadi derajat menjadi radian. Seperti ini contohnya. 1/4 putaran merupakan 1/4 dikali satu putaran tadi 360 ya. Berarti 1/4 kali 360 maka jadi 90 derajat. Nah 90 derajat berapa pi radian? Berarti 90 dikali pi per 180 radian. Menjadi 1/4 pi radian. Jelas ya. Nah, kalau sepertiga putaran jadi berapa? 120 derajat. Radiannya menjadi sepertiga pi radian. Kalau setengah putaran jadi 180 derajat. Kemudian radiannya setengah pi derajat. Ya. Kalau 2/3 putaran menjadi 240 derajat. Kemudian radiannya 2/3 pi. Kalau 3/4 putaran gimana? Berarti 3/4 dikali 360 menjadi 270. Kemudian 270 dibagi 180 pi. Maka hasilnya jadi 3/4 pi radian. Ya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, ini. Berapakah 1/4 pi radian menjadi putaran? Nah, berapa putaran kah 1/4 pi radian? Satu ya. 1/4 pi radian
1/4 pi radian berapa putaran? Berarti 1/4 dikalikan dengan pi itu setengah putaran kan? Ya. Nah, ini ya, biar lebih mudah menghitungnya. Jadi berapa? 1/8 putaran. Gitu. Nah, 1/4 pi radian itu adalah 1/8 putaran. Ya. Nah, berapa derajat? Berarti 1/8 ya, dikali dengan 360 derajat ya. Jadi berapa nih hasilnya? Jadi 45 derajat gitu ya. Kemudian nomor 2, 1/10 putaran ya. Putaran. Berapa radian? Berarti 1/10 dikali 360 1/10 putaran. Dia berapa radian dan berapa derajat? Nah, gimana nih caranya? Berarti kan tadi 1/10 dikali, ya kalau mau merubah jadi radian, berarti di sini 1/10-nya kita ubah menjadi dikali dengan satu putaran itu berapa? 2 pi ya, berarti 2 pi. Jadi hasilnya adalah 1/5 pi radian. Kemudian diubah menjadi derajat ya. Jadi 1/5 pi radian sama dengan 1/5 dikali pi itu adalah 180 derajat. Berarti hasilnya adalah 36 derajat. Gitu ya. Nomor 3, 135 derajat. Berapa pi radian? Berarti 135 boleh dibagi 180 ya. Atau 135 dikali pi per 180, silakan penulisannya ya. Gini, menjadi berapa nih? 135 per 180 kali pi ya. Jadi di sini sama-sama dibagi 45 ya. 135 bagi 45 itu 3 ya. Kemudian 180 dibagi 45 itu ada 4, jadi 3/4 pi radian. Nah, berapa putaran? Jadi 3/4 dikali pi itu tadi adalah setengah putaran ya. Menjadi berapa putaran? Menjadi 3/8 putaran. Gitu ya. Nah, nomor 4. Berapa radian sudut yang dibentuk jarum jam pada pukul 11? Nah, pukul 11 ya. Sini angka 12 nih, 11 di sini. Nah, kira-kira berapa derajat nih? Berapa derajat? Berapa derajat? Nah, ini adalah 30 derajat ya. Jam 11 itu 30 derajat. Berarti 30 derajat kita ubah jadi radian. Jadi 30 dibagi 180 derajat dikali pi. Jadi berapa? 1/6 pi radian. Jelas ya? Oke, terakhir nomor 5. 120 derajat. Berapa radian? Sama ya caranya seperti nomor 4, berarti 120 derajat. Sama aja dengan 120 derajat dibagi 180 derajat dikali pi. Jadi berapa nih? Sama-sama dibagi 60 ya. Jadi 2/3 pi radian. Berapa putaran? Berarti 2/3 dikali pi itu setengah putaran. Ya, setengah putaran. Jadi 2 per, atau nih langsung ya, jadi 1/3 putaran. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau 1/6 pi radian tadi kalau diubah jadi putaran jadi berapa? Jadi 1/6 dikali setengah putaran. Ya. Jadi hasilnya adalah 1/12 putaran. Oke, sampai sini sudah paham ya? Nah, bagaimana sudut dalam kuadran? Ya, jadi kalau sudut itu ada yang digambarkan di kuadran. Ya, seperti apa? Nah, ini ya. Jadi sudut itu ada yang bertanda positif, ada yang bertanda negatif. Ya, sebelum kita ke kuadran, kita bahas dulu yang tanda positif dan negatif. Ya. Nah, sudut yang bertanda positif, dia berarti berlawanan dengan ini ya, sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jam.
ya. Nah, kalau yang negatif, jika putarannya searah dengan jarum jam, berarti ini bertanda positif, ya. Nah, yang bertanda negatif dia searah dengan jarum jam, ya. Nah, untuk di kuadran, ini ada kuadran 1, batasannya 0 sampai 90 derajat. Kemudian ada kuadran 2, itu 90 sampai 180 derajat. Nah, 3-nya di bawahnya kuadran 2 ya, yaitu 180 sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat, 270 sampai 360 derajat. Nah, kalau 45 derajat adanya di mana? Di sini. Jadi kalau menggambar 45 derajat adanya di sini. Dia kan positif ya, berarti dia berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi di sini untuk 45 derajat. Nah, kalau min 45 derajat berarti di bawahnya ya. Ini min 45 berarti ke bawah. Nah, arah panahnya ini berarti ke bawah ya, nih ke sini. Ini untuk 45 min 45 derajat. Ini untuk plus 45 derajat gitu ya. Nah, ini untuk 40. Oke, ini untuk 45, kalau yang di sini untuk min 45 derajat. Ya, jelas ya, atau Ibu perjelas di sini. Kalau 60 derajat, ya 60, biar beda ya. Misalkan 135 derajat, ya berarti kan di sini ya. Ini adalah 135. Nah, berarti gambarnya nanti gini. 135 derajat. Ini 135 derajat gitu. Nah, kalau dia nanti min 30 derajat, berarti putarannya dia searah dengan jarum jam. Berarti batasan yang sumbu X ini ya, arahnya ke bawah. Seperti itu. Jelas ya? Oke, silakan dipahami dan dipelajari kembali. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.